sampaikan bahwa hilirisasi itu sudah betul-betul berjalan di lapangan. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Nilai tambah itu ada di dalam. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Yang kami lihat dalam proses-proses tambang nikel itu hampir punya persamaan di awal dengan batubara. Persamaannya adalah dia sama-sama rakus lahan, sama-sama rakus air, dan lebih parah sepertinya di awal-awal sebelum ada kebijakan soal harus dipisahkan dulu dengan tanahnya. Kurang lebih hampir setahun. Sudah tidak melaut lagi, sekitar 8 bulanan lah. Makanya desa Suligi itu salah satu desa memang terkenal bahwa tangkap hasilnya itu dia bagus sesuai dengan persyaratan. Iya, rata-rata dulu kebanyakan dalam penangkap tuna. Dulu awalnya itu kan ada kapal dari Jawa itu. Jadi di kapal itu dia penampung, dia itu penampung. Dia berlabuh di daerah pelabuhan sini kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan begitu jadi kapal itu dia penampung ikan tuna. Jadi kita berburu ikan tuna, hasilnya ya mereka yang tampung tapi berdasarkan dengan harga. Begitu. Jadi kita semua berlomba-lomba mencari begitu. Ya sekarang sudah tidak karena memang ada pembaharuan undang-undang bahwa kapal yang memang dia punya klostor di dalam itu atau penampung itu sudah tidak bisa lagi. Karena itu dia kapasitas besar. Sudah makanya dengan diterbitkan undang-undang tersebut akhirnya ya dampaknya juga di kami di nelayan seperti itu. Karena memang kalau kita mau usaha tuna juga sedikit setengah mati untuk pengusulan kapal dan lain-lain sebagainya. Setelah berjalannya waktu, kan kapal itu sudah tidak ada. Terus yang kedua karena memang di Suligi ini kan ada juga desa tetangga yang namanya Kawasi, di situ kan tempat perusahaan. Maju terus. Ih, Basari. Nah. Oke, mantap. Berarti alhamdulillah syukur ya. Langsung. Nah, sudah taruh bakal. Ini kita habis menimpan semua lengkap di sini. Tinggal kami cari taruh bakal. Iya, dari sebentar mau kemana ini? Mau mencari di bawah malam-malam sana itu. Jualan kemana? Mau jualnya di Suligi di kampung, balik di kampung. Karena katong jual ikan di sana setelah laku. Hanya jual saja di sini. Nanti sebentar saya tunggu ikannya. Sudah kayaknya sudah mau 1 tahun tara turun di laut. Karena karena katun Suligin kan setengah mati. Lagi pula katun merah ke orang punya rompong. Jadi katun setengah mati di situ. Sering saya bilang turun dulu di laut di rep itu untuk kasihan katun kehidupan sehari-harinya. Oke, sudah. Saya mau pergi sudah ya? Iya. Sejarahnya seperti pertama dulu kalau kami nelayan,
Kalau misalkan nelayan, itu awalnya kita mencarikan jual hasilnya itu belum ada perusahaan, berupa perusahaan tambang ini belum ada. Jadi sering itu datangnya itu dari Jawa, kapal penampung. Dia itu beli hasil ikannya itu ikan tuna. Tapi sekarang ini tidak. Bahkan saya termasuk pribadi saya sendiri, saya nganggur sudah hampir 1 tahun. Tidak melaut lagi. Karena itu tadi kami sudah susahnya hasil kami itu mau jual di mana lagi. Sejumlah rumah warga Desa Kawasi Kecamatan Obi Halmahera Selatan dilaporkan terendam air akibat insiden banjir bandang pada Jumat, 16 Juni 2023, pagi tadi. Banjir bandang ini dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin hingga hari ini. Nama saya Muhammad Iftari Hidayat, biasa dipanggil Adi. Saya bekerja di PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Saya sebagai senior main hidrologi di Departemen Enviro NBI. Job desk saya itu sebagai senior main hidrologi itu untuk menentukan atau mendesain, mengasesmen bukaan tambang untuk memastikan bahwa bukaan tambang untuk aliran yang keluar dari tambang itu sesuai dengan baku mutu yang disarankan oleh pemerintah sebelum kita buang ke badan penerima air, yaitu laut atau sungai seperti itu. Sebenarnya hidrologi itu mata kuliah yang saya hindari sebenarnya dulu. Karena pusing ya, ada mekanika fluida bla 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 gitu ya. Ada catchment area harus kita hitung matematika banget lah gitu. Terus saya tipenya kan yang mungkin yang pengennya yang quality gitu, nggak ada kuantitinya. Nah, mungkin saya lihat sebenarnya agak kecebur juga Pak, tapi mungkin ya sudah takdirnya di sini. Saya belajar ternyata, ramai juga ya gitu ya. Jadi kepuasan tersendiri Pak. Jadi apabila misalnya hujan terus lautnya tetap jernih itu saya sangat puas gitu. Kalau misalnya secara seorang hidrologis ya Pak ya. Izin menyampaikan Pak, dari tim main hidrologi, kita di tim Departemen Enviro dengan pengelolaan lingkungan di Obi untuk mencegah kekeruhan di Laut Obi, kita melakukan asesmen hidrologi yang di sini di mana di catchment Tuguraci Pak. Di catchment Tuguraci ini dengan catchment sebesar 2.200 hektar Pak, membuat sedimen pond yang bernama pond 31. Pond 31 ini bagus sekali rencananya, dan kita tahu ini hampir sepertiga area penambangan kita melewati di jalur ini. Artinya hampir sepertiga area penambangan kita yang dimana pada saat hujan terutama ini sedimentasinya akan turun ke sungai ini. Ya, jadi sementara coba kamu kembangkan dulu desainmu ini. Kita menunggu dulu perkembangan dari opsi yang dikembangkan oleh head office. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi semua nanti apa yang Bapak sampaikan ke kita akan diskusikan lagi, dan juga masukan-masukannya kita akan masukkan ke dalam nanti diskusi kita bersama produksi, bersama MPE, dan juga nanti tim juga engineering. Fungsi sederhana dari settling pond itu, dia membuat atau menurunkan TSS. Menurunkan TSS itu membuat dari yang awalnya air yang dari tambang itu keruh, keluar itu jernih. Jadi sedimen pond ini memiliki sebenarnya beberapa komponen dalamnya, yaitu ada jari-jari, terusnya ada akses buat nantinya kita reclaim, dan juga nanti ada spillway namanya. Spillway itu buat yang meloloskan air, dan juga tadi itu jari-jari itu berfungsi sebagai kolam olak, kalau misalnya bahasa Indonesianya kolam olak, supaya nanti aliran air itu tidak langsung keluar dan bisa dia turun dulu atau settling dulu melalui dengan metode gravitasi itu. Jadi dari metode gravitasi kita sudah hitung berapa nilai gravitasi dan nilai settling velocity-nya. Setelah itu sedimen itu turun, dan juga itu nanti air yang jernihnya itu yang keluar, yang akan keluar ke outletnya seperti itu. Dan luas kolam pengendapan ini pun tidak asal. Jadi kita harus menghitung dulu beberapa debit puncaknya, kita harus tahu curah hujannya seperti apa, kita harus tahu bukaan lahan seperti apa. Nah, dengan itu kita rangkum, kita formulakan menjadi total luas yang dibutuhkan seperti apa, seperti itu. Jadi secara analoginya,
semakin besar bukaan tambang, semakin besar hujannya, itu semakin besar juga kebutuhan ponnya. Saya Siti Marnia, asal saya dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, tinggal di Maluku Utara. Pekerjaan saya adalah petani. Masyarakat lokal kayak seperti ini orangnya lokal sini, kalau sepengetahuan saya di sini semua pendatang. Kayak Buton, orang tuanya merantau dulu-dulu. Akhirnya mereka sudah di sini. Yang ada di sini suku Buton, Maluku Utara, Tobelo, sama Bugis, pendatang lah yang banyak. Kalau bertani sih saya belum ahlinya. Kalau saya sudah ahlinya berarti saya sudah duduk di pusat jadi Menteri Pertanian. Jadi saya tetap masih belajar sampai sekarang. Saya tetap belajar. Belajar untuk menghasilkan, belajar untuk orang banyak, seperti itu. Saya kenapa sekarang lari ke pertanian di 2016? Karena perusahaan sekarang harita udah buka, berarti ke arah kebutuhan sayur-sayuran dia lebih tinggi, seperti itu. Kalau warga-warga yang lain mungkin yang dari Sulawesi, yang dari mana-mana ke sini, posisinya memang berbondong-bondong karena ini, dengan adanya perusahaan. Komoditinya cabai keriting, kacang panjang, pepaya, tomat, cabai rawit. Per bulan, kalau per bulan ya per 2 bulan ya, rata-rata penghasilan itu paling sedikit 30 juta. Itu udah bersih, udah di luar karyawan. Semakin komoditi kita mahal, kita semakin bertambah penghasilannya. Kami di Jatam itu ya meletakkan pertama kalau bicara energi, karena rata-rata bicara energi, tambang nikel juga bicara energi. Itu energi mestinya diproduksi seperti kita melakukan kehidupan sehari-hari ya. Ketika bicara OBI ini kami merebutnya adalah perebutan ruang hidup ya antara masyarakat yang punya kepentingan berbeda dengan tambang. Tentu saja nggak fair. Karena tambang mendominasi. Oke, kita butuh tambang untuk pembangunan, kita butuh tambang untuk aktivitas sehari-hari. Tapi kemudian pada sisi itu juga bikin orang menderita. Korupsi terbesar di Republik ini kan korupsi sumber daya alam. Dan itu pertambangan. Bikin apa tuh Mama? Lagi jaga nih cucu nih. Kamu ada di mana? Di kantor kan, di lapangan nih.
Lagi di depan kantor ini. Masih bulan muka lagi, 1 bulan lagi. Nanti kalau saya cuti orang pergi jalan-jalan ya. Nanti kita telepon lagi ya Mama. Ya, dadah. Nama saya Stefani Silveran Stitak. Saya berasal dari Ambon, tapi saat ini domisili di Jailolo, Halmahera Barat. Di sini tuh pekerjaannya roster. Kita bekerja, kebetulan saya dapat roster yang 82, jadi 8 minggu kerja atau sekitar 56 hari dan cutinya 2 minggu atau 14 hari. Setiap cuti saya pasti akan pulang ke Jailolo karena memang Jailolo kan masih satu wilayah di Halmahera sini juga di Maluku Utara, jadi cukup dekat. Saya tinggal nyebrang ke Ternate lalu naik kapal ke Jailolo, jadi setiap cuti pasti akan pulang ke Jailolo. Dan karena saya juga merasa saya putri daerah sini, jadi sepertinya punya tanggung jawab yang lebih tinggi nih, bagaimana nih kamu memberikan yang terbaik buat daerah sini gitu. Ya, karena saya kebetulan pekerjaan di reklamasi, jadi apa yang bisa saya berikan yang terbaik di reklamasi di Pulau Obi sini. Dan karena itu juga sejalan dengan keilmuan saya, jadi sampai saat ini saya masih tertarik sih Pak untuk bekerja di bagian reklamasi. Jadi reklamasi itu memang cukup efektif dan juga menjadi kewajiban ya. Jadi karena areanya pun kita pinjam area ini kita tambang. Jadi selesai nambang ya kita wajib dong untuk menghijaukan kembali atau kita lakukan reklamasi. Dan sejauh ini cukup efektif memang yang telah dilakukan dengan hasil-hasil yang telah saya sampaikan tadi. Jadi ada banyak flora atau tumbuhan yang tumbuh. Sebenarnya lingkungan hidup itu kan ketika tidak diterapkan dengan baik dia menjadi kejahatan. Kan rumusannya begitu. Kenapa? Karena lingkungan hidup itu nggak bisa protes, ya kan? Nggak bisa, kecuali nanti terjadi kerusakan yang sangat parah ya di sekitarnya akan menerima dampak, tapi penambangan bisa pergi, masyarakatnya jadi korban lingkungannya. Yang mereka bilang lingkungannya marah, azab dan sebagainya, kami kira itu bencana industri yang terjadi karena nggak taat tadi. Scientific evidence pada waktu itu. Pihak perusahaan dan bahkan beberapa ahli itu bilang bahwa itu bukan limbah nikel. Kenapa? Karena yang mencemari air itu adalah tanah yang udah dibuka gitu, kena hujan dia mengalir ke air warga, lalu air warga berubah warna. Kalau limbah itu yang dihasilkan dari pabrik, hasil pengolahan nikel, pemisahan itu lalu kemudian dialirkan itu limbah. Tapi kalau belum diolah itu bukan limbah. Nah, jadi masyarakat tuh diajak untuk berdebat pada arena itu. Coba kita lihat aja buahnya. Kayak banyak deh. Gimana udah di bawah peta? Aman? Siap. Petanya udah ada semua? Wah, gimana Pak Adi? Tapi kayaknya udah mulai selesai ini. Tapi udah mulai selesai sih. Ini udah 90%-an lah sesuai dengan desain kita sih. Jadi mungkin yang di ini nih, di tanggul ini kan agak kurang lebar ya kelihatannya. Jadi kayak mungkin kita harus lebarin lagi sesuai desain kita sih yang 8 meter itu. Ini kan dia lagi di P1 ini juga lagi reclaim kan? Gimana? Oh iya, benar Pak Adi. Jadi yang kalau dilihat secara visual memang yang di arah barat, yang di sisi barat ini kayaknya kurang lebih rendah juga lebih rendah dibanding ya, yang di sisi timur. Kelihatan toh? Kayaknya ini mungkin masih di elevasi yang sebelumnya Pak Adi. Iya, iya. Kayak kita bisa tanyain ke survei gimana? Boleh. Ya. Pak Supri, monitor Pak Supri, tim survei. Ini kayaknya di tanggul P1 ini kayak kurang lebar ini. Ada beberapa segmen yang mungkin harus kita lebarkan dan juga kita tinggikan karena saya lihat ini mungkin dari sebelah kiri dan kanan ini kurang simetris ya. Jadi selama ini kita kan di bagian hilir tuh ada yang namanya titik penaatan Pak,
itu tuh titik penataan tuh yang langsung dia connect ke KLHK. Nah itu tuh yang menjadi pengawasan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup ke perusahaan. Sebenarnya kalau misalnya dari peraturan pemerintah ya, Kemen nomor 9 tahun 2006 tentang baku mutu pertambangan khususnya di nikel, di bidang nikel itu mewajibkan semua tambang yang legal ya Pak ya, yang legal ini mempunyai sedimen pond. Dengan cara apa? Dengan membatasi baku mutu dari aliran yang keluar menuju badan penerima air. Hal itu bisa tercapai apabila ada sedimen pond dan hitungan hidrologinya di situ. Apabila tidak ada hitungan hidrologi, tidak ada sedimen pond dan lain-lain, itu menurut saya mustahil tercapai karena yang sudah kita buka dan kita menyerahkan lagi ke alam ya kita secara tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan itu harus bagus lah gitu. Jangan kita buka, kita eksploitasi tapi ya kita tidak tanggung jawab ke tingkat sosialnya atau nanti ke hilirnya seperti apa, ke lautnya akan jadi rusak, terumbu karang dan lain gitu seperti itu. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan meeting kedua ini Pak. Kita telah melakukan revisi beberapa yang direkomendasikan oleh Pak Yonsel dan juga Pak ada beberapa yang telah kita improve juga dari hasil meeting dengan produksi, MPE dan kawan-kawan itu yang jadi kita menentukan prioritas nanti untuk melakukan konstruksinya Pak. Jadi ada sekitar 10 prioritas di sini Pak. Ada P1, P2, P3 dan P4, P5, P6, P7 sampai P10 Pak. Ya bagus sekali Pak Arif tadi ya, saya udah terima desain ini sebelumnya dan saya sudah pelajari dan saya sudah bawakan untuk didiskusikan dengan head office. Mereka setuju dengan rencana kita ini. Yang paling penting saya tekankan pengawasan di lapangan pada saat terjadi hujan lebat yang ekstrim intensitasnya. Karena pengerjaan ini kalau saya baca dari rencanamu itu akan memakan waktu sekitar 5 bulan. Benar Pak. Dan itu berarti kita siap untuk menghadapi kemungkinan hujan lebat di masa 5 bulan tersebut. Mudah-mudahan dari pengalaman kita yang ada, kita bisa membangun PON ini dengan lancar, dengan efisien dan fungsinya pun menjadi lebih efektif. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi nanti kita mungkin akan diskusikan untuk nanti konstruksinya seperti apa Pak. Seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Yonsel. Udah menyempatkan waktu buat meeting sedimen PON ini Pak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi mungkin yang bikin saya deg-degan itu apabila hujan besar, evaluasi kita meeting langsung. Meeting namanya ada meeting after rain biasanya itu sering. Nah itu langsung ada yang namanya satgasnya juga nih, satuan tugas pengendali air. Nah jadi di OB itu saking HITA itu saking komitmennya dengan air limpasan, dia membentuk suatu satgas namanya Pak, satuan tugas air limpasan. Jadi dia yang bertugas buat memantau keadaan perairan di OB seperti itu. Secara general atau secara analoginya, bukaan itu seedling pond itu rata-rata sekitar 5% dari bukaan lahan. Jadi secara general seperti itulah. Tapi yang untuk menentukannya ya ada hitung-hitungan yang tidak simpel sebenarnya, agak rumit. Nah, tapi ya itu mereka itu saya untuk di-hire gitu. Mana seperti itu. Itu tuh kalau hujan tuh deg-degan gitu. Jadi mungkin adrenalin itu terus kayak tantangannya, terus orang-orangnya di sini ditambang tuh kayak ya mungkin itu yang menjadi pemicu saya dan kayak saya betah di sini gitu. Saya betah di hidrologi karena ya itu secara ilmu saya bertambah, secara tanggung jawab sosial pun saya juga ada gitu. Jadi seenggaknya saya bekerja dan juga saya membantu masyarakat sekitar, membantu lingkungan dan lain-lain lah. Jadi bagian dari sustainability-nya kita lah gitu. Jadi mungkin dari situ saya memilih hidrologi sih. Tampak di pelabuhan Soligi, Obi Selatan, ikan-ikan pada mati semua. Ya, memang waktu kejadian ikan mati itu Pak, itu saya itu di sini dan saya juga lihat langsung. Kan begitu terus opini yang berkembang di masyarakat itu bahwa ikan mati itu kan berdasarkan limbah dari perusahaan. Bahwa
dengan apa namanya pembuatan jembatan, karena untuk bahan konstruksinya itu kan mereka ambil dari perusahaan, itu salah satunya sisa limbah tadi itu untuk dijadikan bahan. Jadi makanya kita di sini diskusikan seperti itu, bahwa ikan-ikan yang berada di depan lubang itu memang kan dia mati, kan begitu. Cumanya itu kan sebatas informasi dari masyarakat bahwa kematian ikan itu berdasarkan limbah, kan limbah dari pihak perusahaan, tapi itu dia belum tentu kebenarannya itu dia jelas, kan seperti itu. Nah, makanya gunanya kata orang nelayan itu kan seperti itu, dalam arti apakah kita mampu istilahnya menganalisa hal semacam itu atau tidak. Tapi memang kejadiannya dia sama, dari kejadian ikan mati itu sama sebelum-sebelum dia sama. Begitu dia pertama itu dia ikan itu dia tidak mati serentak, itu dia model kayak loyo-loyo begitu. Nah, lama lagi baru dia mati. Dia seperti itu karena memang mungkin dia apa namanya mabuk begitu. Ya, memang waktu itu kan ada juga masyarakat yang bicara di kita nelayan, cuma hanya kan kita memberikan masyarakat pemahaman bahwa jangan semata-mata kalau macam ikan mati itu dia berdasarkan limbah, karena memang kalau macam kita berdasarkan begitu otomatis kita harus telusuri dulu apakah betul limbah itu dia pengaruhnya terhadap ikan mati, karena kita lihat pekerjaannya kan di darat, yang kedua kan di air kali, otomatis sebelum ikan yang di air masin itu dia mati, ikan dia tawar dulu yang mati kalau macam betul-betul dari limbah. Terus yang kedua, ikan yang mati itu kan hanya satu jenis begitu, karena di laut ini kan ada banyak jenis ikan begitu, otomatis kalau macam betul-betul pengaruh limbah berarti semua jenis ikan yang berada di situ akan dia mati. Jadi seperti itu. Akhirnya masyarakat juga di kampung sini sebagian mereka juga paham, oh ternyata memang betul. Seperti itu. Jadi sejauh yang kami ketahui dari contoh-contoh kejadian yang pernah ada, Pak, jika ada kematian massal di suatu wilayah, itu kemungkinan pertama blooming alga. Jadi ada jenis-jenis alga tertentu yang kebetulan warna merah, yang dia itu mengeluarkan racun, Pak. Jadi entah bagaimana di suatu perairan bisa blooming, dia tiba-tiba banyak bertumbuh. Nah itu bisa mengeluarkan racun yang membunuh ikan-ikan dalam waktu dekat. Kemudian ada tumpahan minyak, Pak. Itu juga bisa menyebabkan. Dan yang ketiga terjadi pelapisan yang disebut thermocline. Nah di OBI saya tidak tahu, mungkin ada tim peneliti lain yang sudah meneliti atau belum, ada tidaknya stratifikasi kolom air di sana, Pak. Iya. Apakah menurut suhu atau menurut salinitas, bisa. Keberadaan logam-logam yang tidak beracun itu menurut saya sih belum berarti walaupun dalam jumlah tinggi dia mematikan ikan dalam sekejap. Logam dalam suatu perairan itu bisa kita telusuri apakah dua hal. Kandungan alami memang tinggi, jadi ada data rona awal, biasanya perusahaan kan melakukan AMDAL sebelum itu dia mendapatkan kondisi-kondisi rona awal atau kita katakan background level dari logam-logam yang ada. Atau bisa juga karena terbuang ke laut akibat antropogenik, kegiatan manusia di darat dia terbuang ke laut. Desa Kawasi ini desa tertua untuk Pulau Obi ya. Di sini desa yang mayoritas penduduknya itu ada cuma 2 suku, suku Galela sama Tobelo. Nah,
Setelah adanya 2 suku itu, masuklah juga dari suku Sanana, masuklah dari suku Bulton. Dasar kehidupannya di sini yaitu bertani sama nelayan. Cuma karena jauh dari perkotaan, dari pedesaan itu hasilnya nggak bisa dijual kemana-mana. Kalau hasil kebun ya berlimpah ruah. Terus nelayan juga banyak hasilnya karena lautnya belum tercemar ya. Masih bersih semua laut pada saat itu. Tapi kita mau jual kemana hasil bumi. Ya. Jadi saat itu saya kan lahirnya di Soligi 1972. Ayah saya suku Galela Tebelo, ibu saya suku Buton, dan saya di Soligi. Jadi saya 2 suku Pak, Buton sama Galela Tebelo. Jadi saya besarkan di Soligi. Nah setelah adanya perusahaan baru saya pindah penduduk di Kawasi. Tapi sebelum saya menikah itu saya merantau untuk mencari hidup karena namanya kita mau ingin rubah hidup. Sudah bikin PRK belum? Sudah? Mata pelajaran apa hari ini? Prakarya. Prakarya. PR itu? Iya. Oh, ya sudah. Kasih selesaikan itu mata pelajaran itu yang ada itu. Tulisakan baik-baik. Jangan kasih miring-miring begitu. Kasih lurus itu. Putra? Ya, Abang kerja? Yang kerja jam kerja. Kerja tuh. Iya, kerja baik-baik. Mana juga ke depan lepedo itu. Yep. Mana bersimpang baik-baik. Yang suka baboros. Lama kali ke depan tuh bisa kembangkan lepedo itu. Kerja hati-hati aja. Ya. Jalan. Oh ya, aku mau sama. Hati-hati nanti. Kalau saya pribadi, saya lihat peluang yang sangat besar di Kawasi ini. Kenapa saya katakan besar? Di Kawasi ini pertama-tama kan adanya perusahaan. Semua dari penjuru mana itu menuju ke Kawasi. Perusahaan ini membutuhkan karyawan, bukan cuma hanya 100-200 Pak, tapi dan ribu, bahkan mungkin puluhan ribu yang ada. Nah di situ kan karyawan yang ada dengan berjumlah ribuan, semua itu kan sebagian besar kan memiliki penghasilan pendapatan khusus, yaitu sebagai karyawan, yaitu berarti punya gaji. Nah karyawan ini berarti butuh makan, ya butuh kebutuhan hari-hari lah. Nah situ saya lihat dari segi tersebut, saya bilang ke ibu, ini kita peluang. Kita coba jualan ini, kita coba usaha ini, buka usaha ini. Ya, karena saya seperti itu, ternyata alhamdulillah. Assalamualaikum. Sama ibu. Jadi dari mulai kemarin ada beberapa anggota itu yang belum merasa tersentuh dari waktu saya berjumlahkan 31 anggota. Nah, ada mendapatkan hasil. Dari situlah ada sebagian ibu-ibu lain yang selama ini merasa belum disentuh. Nah, di situ karena sebagian teman-teman saya cerita mungkin ke tetangga-tetangga bahwa kami punya segini, kami di mama saya segini. Alhamdulillah ada rasa tertariknya mereka untuk bergabung dengan kami. Saya pernah jadi naik mobil truk. Ya, suami saya waktu itu sebagai supir. Memang penghasilan kami itu pas-pas ya. Jadi saya selalu temani. Ya namanya suami ya, kita harus temani apapun bentuknya. Jadi kalau sahur itu sahur di jalanan Pak. Saya batal di jalanan. Jadi saya nabung dikit. Saya sampai buatin dia SIM, karena mobil truk kan memiliki SIM B2 umum ya. Jadi ke situ saya beli ikan apa ya. Di sini biasanya itu beli kalau di sini bilangnya ikan julung ya. Yang kering itu kan murah. Jadi saya beli itu sambil makan, itu makan khasnya Buton ya, sibut ke suami itu. Jadi suami sambil bawa mobil, saya buka tuh ikan kering, saya makan dia. Saya bilang, Pak, ini saksi buat kita ke depan ya. Kalau kita lihat orang seperti kayak gini, kalau kita sudah sukses, kita ingat makanan ini Pak ya.
Tapi panas di dalam nih. Karena hujan-hujan, kosong angin lagi. Iya, panas sekali kalau kita keluar ini. Aduh, kalau bapak cari angin sedikit. Kerja tadi bagaimana? Di tahu tadi berjalan lancar? Lancar, bagus. Dia tahu juga dia bagus lagi. Mesin juga dia rewel. Pokoknya sampai selesai bagus semua. Dulu saya pinjam lahan, saya berkebun. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah punya lahan 3,4 hektar. Saya punya lahan 12 kapling. Saya punya lahan 4 kapling. Karena saya ada untung larinya ke situ. Tapi begitu saya kekurangan modal, ya mungkin ada sebidang tanah yang saya jual. Namanya bertani ini pasti ada pasang surutnya. Bisnis apapun pasti ada pasang surutnya, tapi kita sudah punya back seperti itu. Saya sampai 6 tahun loh, saya bisa menghasilkan tomat dalam 2000 pohon itu bisa menghasilkan sekitar 4 ton. 6 tahun saya belajar. Saya bertani kalau bukan dari hati, bertani ini tidak seperti yang orang bilangkan. Kalau kita bertani berasal dari hati yang ikhlas, hati yang tulus, tanamannya juga pasti ikut. Dia ikut rasakan. Tanaman ini sebenarnya dia kan makhluk hidup juga. Sama dengan manusia. Langkah-langkah kita masuk di dalam kebun itu dia ikut rasakan. Oh, tuannya ini padahal dia sapa kita. Tapi kalau dia cuekin begitu juga nanti hasilnya. Dia cuek juga, seperti itu. Harus ada langkah-langkah kemudian yang ditawarkan kepada kita semua, dalam hal ini pihak manajemen koperasi, agar bagaimana bekerja sama memajukan koperasi ini. Kemudian jejaring yang paling perlu, karena maju dan mundurnya tergantung bagaimana kita memiliki jejaring. Kami di koperasi berharap agar administrasi yang terkendala ini cepat untuk diselesaikan sehingga kita cepat mengantisipasi produksi-produksi petani yang sedang mandat karena persoalan administrasi koperasi tadi yang belum terselesaikan. Dengan adanya kelompok terus kita bentuk koperasi. Koperasi ini mencakup keanggotaannya 12 kelompok. Kelompok itu yang kerja untuk menyatukan, untuk membagikan sayur-sayur. Hasilnya itu kami jadi supplier kelompok koperasi petani milenial dari 12 kelompok. Sekarang ini kan nanamnya masih raba-raba. Mau tanam banyak takut nggak diambil. Mau tanam sedikit ekonomi seperti itu. Tapi kalau dengan adanya koperasi, bahwa koperasi sudah mulai jalan, kami pasti di yang 12 kelompok tadi nanamnya pasti disiplin seperti itu. Kalau menurut saya strategisnya yang itu tadi, kalender tanam kita harus ada masing-masing kelompok. Itu yang paling. Kedua, administrasinya harus ditertibkan. Ketiga, kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi 12 kelompok tadi ini kalau sudah ada orderan dari perusahaan, umpamanya tomat 500 kilo, kita di kelompok itu kita sudah satu kelompok itu khusus tomat. Tomatnya itu yang tadinya itu kita harus membuat kalender tanam, jangan putus-putus, jangan sampai permintaan berikutnya setelah panen 2 bulan sudah nggak ada lagi yang mau dipanen seperti itu. Tapi kita punya kalender tanam, jadwal kita, insya Allah pasti. Kegiatan reklamasi ini adalah kegiatan yang dilakukan di bekas tambang.
Jadi awalnya ketika akan ada kegiatan penambangan, lahan tersebut akan di land clearing. Jadi dibersihkan, jadi pohon-pohon itu dipisahkan, topsoilnya pun dipisahkan, jadi diambil dan disimpan dalam area yang kita sebut bank soil. Jadi bank soil. Nah, nanti ketika kita selesai serah terima, area itu ditambang, lalu diserahkan untuk kita reklamasi, kita akan menggunakan kembali. Jadi pohon-pohon dari land clearing tadi kita biasa jadikan biomas. Lalu untuk topsoilnya juga kita gunakan lagi, dibuka, disimpan, nanti saat direklamasi akan dipakai lagi untuk di area reklamasi itu sendiri. Jadi perencanaan untuk area yang akan dilakukan reklamasi, setelah masuk ke perencanaan akan dilakukan desain. Jadi untuk kegiatan penataan lahannya akan diatur seperti apa lahannya nanti ditata atau di regrading. Kemudian selesai kita menata atau kita regrading, ini dilakukan penanaman atau istilahnya revegetasi. Jadi penanaman kembali menggunakan jenis-jenis tanaman lokal yang ada di sini ataupun tanaman-tanaman yang kita datangkan dari pulau Obi ini. Ya, smoothing. Nah, ini area smoothingnya. Lalu untuk aliran airnya, kita coba arahkan ke selatannya. Oh iya. So itu alirannya dari samping aja berarti ya? Yang dari tengah dia dibagi dua kan gitu kan? Ya, jadi bagi dua, tapi ujung-ujungnya semua kan teralirkan di bagian selatan. Nah, selain tanaman pokoknya atau pohon, memang diharapkan juga secara regulasi itu ada tanaman cover crop atau penutup tanah. Jadi seberapa luas yang kita reklamasi, maka seluas yang sama juga ada penanaman atau presentasi dari cover crop itu sendiri, Pak. Jadi selesai kami melakukan penanaman, itu biasanya akan ada kegiatan rutin pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini macam-macam kegiatannya, ada pemupukan kembali, kemudian atau kegiatan pendangiran. Jadi dilakukan pendangiran untuk di 1 meter dari pohon utama, lalu ada pruning atau pemangkasan cabang-cabang seperti itu. Selain kegiatan pemeliharaan tadi, ada juga kegiatan monitoring pertumbuhan. Nah, ini kita mengukur tingginya, lalu kita ukur diameternya, agar menjadi evaluasi buat kami. Oh, area yang kami reklamasi tadi, pertumbuhan tanamannya secara garis besar seperti apa. Nah, selain untuk tanaman yang kita tanam, kegiatan monitoring ini juga biasanya kami akan pantau ada hewan apa saja sih yang ada di area reklamasi, dan adakah tumbuhan lain yang tumbuh dari yang kami tanam, seperti itu. Jadi banyak sekali tanaman yang tumbuh bawaan dari topsoil itu sendiri. Jadi bukan yang kami tanam, tiba-tiba sudah ada banyak macamnya. Lalu selain kami mendapati tanaman-tanaman yang tumbuh dari topsoil itu, kami juga mendapati banyak hewan-hewan ya, atau binatang-binatang yang di area reklamasi. Sampai dengan akhir tahun 2023, kurang lebih sudah sekitar 201 hektar area yang telah dilakukan reklamasi, Pak. Sejak tahun 2010. Biasanya karena kami punya kewajiban ke pemerintah itu, keberhasilannya dilihat setiap 5 tahun sekali. Nah, jadi untuk area-area, karena sekarang kami masuk ke tahun yang ketiga, rencana reklamasi ketiga, karena sudah hampir 15 tahun ya TBP di Pulau Obi ini, berarti sudah ada 2 periode. Jadi tahun 2010 ke 2015 itu sudah ada penilaian keberhasilannya. Di sini kebanyakan ya masyarakat di sini bikin itu biasanya untuk pembuatan makanan tradisional. Pisang itu diparut jadikan seperti bahasa Malukunya itu lamet gitu. Tapi kalau bahasa daerah Galatewel disebut kokoboro. Jadi setelah saya lihat pisang ini kurang dimanfaatin, saya coba untuk manfaatin. Ternyata alhamdulillah hasilnya bagus. Gitu. Pisang buano itu sebenarnya itu pisang kepok, tapi dia berbentuk agak besar. Nah, sementara pisang tersebut untuk di sini
itu kurang dimanfaatin karena dia memang di saat matang itu untuk kita goreng dia agak masam atau bikin kola memang nggak bisa. Nah setelah itu saya beranggotakan berjumlah saat itu dari 11 naik sampai 19 anggota. Setelah setahun kemudian berjalan kami dari hasil tersebut saya mempunyai penghasilan pada saat itu kurang lebih 50 juta lebih, hampir 60-an. Saya kumpul dari hasil itu laba ya. Itu sudah omset per kami, omset bukan omset per hari, kami omset per mingguan pada saat itu. Jadi setiap kami produksi horiwo untuk keripik itu mulai dari 200 lebih sampai mencapai 300-an. Itu kami sekali produksi. Nah, persoalan bahan bakunya itu saya ambil dari pisang-pisang yang ada di Desa Kawasi, para petani-petani lokal. Jadi pisang tersebut itu memang sengaja saya angkat, ada satu nama pisang itu di sini biasa untuk bahasa kami Obi, biasa disapa sehari-hari ini tuh pisang buano. Nah setelah uang tersebut ya saya ajukan permohonan untuk pemikiran saya begini, saya kan pasarkan hasil keripik tersebut itu lewat toko-toko, minimarket yang ada di lingkungan Kawasi ataupun di perusahaan. Nah dari hasil tersebut saya ingin begini, ayo ibu-ibu dari uang kita segini mungkin siapa tahu kita juga punya pasaran tersendiri. Nah dari situ Hopmar berjalan, disitulah tantangannya berat. Situ memang saya benar-benar berat. Ya. Nah di tantangan tersebut ya ada, mohon maaf ya, saya akan sampaikan mungkin ya sesuai apa yang saya rasakan itu, bilangnya begini. Jangan percaya itu UMKM itu bohong itu. Jangan percaya itu pasti jadi milik pribadi. Ya begitu. Ya itu pasti Mama Cha itu mengada-ngada sendiri. Itu pasti dia ngambil keuntungan dari ibu-ibu, Terus saya cuma berpasrah ya. Nah di situ saya yakin dalam hati saya nggak mungkin seperti apa orang bicarakan. Saya ajak ke teman-teman gini, ayo mari kita kerja. Kita coba dulu. Namanya kesuksesan itu butuh pengorbanan, ujiannya berat. Tapi jangan kita larut dengan hal seperti itu. Saya prinsip begini, semakin banyak tantangan yang saya hadapi, semakin banyak ujian saya hadapi, semakin semangat saya akan lawan terus. Ya, bahwa begini, dengan bahasa-bahasa itu kepentingan Mama Cha pribadi nanti. Itu kepentingan perusahaan itu, kalian nanti diakal-akalin, dibohong-bohongin nantinya. Tapi saya yakin di hati saya nggak mungkin seperti itu. Ayo kita kerja, mari. Jadi cara pendampingan saya ke ibu-ibu, pertama-tama lewat kelompok, rapat. Kalau memang juga kurang berhasil, saya lewat pendampingan pribadi. Ya, saya ajak ya untuk meyakinkan mereka itu dengan cara pendampingan pribadi. Mari. Jadi memang saya harus terbuka sama ibu-ibu. Saya harus terbuka. Jadi caranya saya terbuka, kan namanya kami ibu-ibu untuk ekonomi itu kan kalau hanya suami. Dan di sini ini kan rata-rata ibu-ibu anggota saya itu petani dan nelayan. Ya, jadi penghasilan itu nggak menentu ya per bulannya. Jadi sebagian ibu-ibu, Mama Cha, kami nggak punya modal. Kita mau bikinkan satu produk seperti keripik itu, kami harus ngumpul duit untuk bahan. Saya bilang gini, ibu nggak usah mikirin modal, mari pakai modal saya. Nah situ. Penting ibu mau semangat kerja. Ya, jadi saya harus terbuka. Nah, cara saya tuh begini. Ini uang Bu, nanti ibu yang belanja. Ya. Ini ibu uang belanja. Saya sediakan tempat rumah saya, wadah saya. Mari yang penting ibu kerja. Saya nota semua pengeluaran, terus sampai pengepakan harganya berapa, saya nota semua, bahasa sampaikan ke ibu-ibu. Gitu. Nah dari hasil tersebut ibu-ibu mungkin yakin karena memang benar, nah alhamdulillah Pak bertahan sampai hari ini. Jadi dari situ setelah berjalan 2 tahun ada tambahan anggota saya menjadi 31 anggota. Gitu. Nah alhamdulillah sekarang sudah mencapai 42 anggota. Halo, assalamualaikum. Gibran, duduklah. Gibran, kesini dulu aja. Mana kasih bangun dia, duduk.
Ada psikola ini hari kah? Hah? Oh, ini hari psikola dan terapi. Gibran belajar apa itu kah? Esok pakai sempoal lah, udah mau hitung-hitung apa itu? Walaupun bukan darah daging saya, tapi saya sudah anggap dia seperti anak. Tanggung jawab dunia akhirat seperti itu. Karena namanya di dunia ini, kita kan dulu cuma Adam dan Hawa, berarti kita ini semua saudara seperti itu.